Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa KKN dalam jabatan Transformasi 11 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Endah Fatyatun, guru kelas MI di MI Muhammadiyah Kesayangan, Jalan Kiswati nomor 7, Kesayangan, Kecamatan Purbalingga, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500829, nomor PKK 88717605209. Pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran based learning pada materi pengukuran durasi waktu mata pelajaran matematika. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kelas 2 kabarnya? Ya, hari ini sehat? Sebelum Bu Guru menyampaikan materi pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, Bu Guru tanya, hari ini siapa yang berangkatnya paling awal? Ya, Mbak Laura, silakan memimpin doa dulu. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cerita durimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa. Pada hari ini juga akan menyampaikan pelajaran pelajaran matematika dengan tujuan pembelajaran adalah menjelaskan makna gerakan jarum jam panjang pada jam dinding, kaitannya dengan waktu, dan mencari tahu lamannya suatu kegiatan dengan menggunakan gerakan jarum panjang pada jam dinding. Ya.
Kalian tahu apa bedanya waktu dan durasi? Waktu dan durasi itu bedanya apa? Yo, siapa yang bisa menjawab? Waktu dan durasi itu berbeda. Waktu itu misalnya jam 1, pukul 1, pukul 3, pukul 4. Kalau durasi itu adalah lama. Misalnya Iza bermain bola di lapangan, berangkatnya jam 1, pulang sampai ke rumah jam 3. Berarti durasi waktunya berapa jam? Dari jam 1 sampai jam 3. Dari jam 1 sampai jam 3. Berarti durasi waktunya berapa jam? Jam 1, 2 jam. Ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang durasi dan waktu. Ya. Nah, dilihat di layar papan tulis, ya, ada sebuah gambar, ya, sebuah gambar. Sudah pernah melihat belum? Gambar ini sudah pernah melihat? Bentuknya sudah pernah punya nggak di rumah? Ada yang hari ini pakai jam tangan? Ya. Ya, jam itu ada yang jam analog dan jam digital. Kalau yang ada di depan ini adalah jam apa? Analog, seperti yang guru pegang. Ini namanya jam analog. Kalau jam digital, tahu tidak yang jam digital seperti apa? Jam digital yang tidak ada jarum-jarumnya, hanya ada angka, ya, hanya ada angkanya. Tapi kalau jam analog adalah jam yang ada jarum, jam, menit, detik. Ya, dilihat ke depan. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam analog terdapat 3 jarum. Ada berapa? 3 jarum jam. Ya, jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Ini ya, jarum pendek jam, jarum panjang menit. Perhatikan cara membaca jam berikut. Perhatikan jarum pendek dan jarum panjang pada jam yang ada di gambar. Yang ada di gambar di depan, semuanya bisa melihat? Ya, di jam yang ada di depan, jarum pendek menunjukkan pada angka 8, jarum panjang menunjukkan angka di 12. Berarti dibaca pukul 8. Contoh, guru memegang jam analog, guru akan menggunakan jarum jamnya di angka 10. Ya, berarti jarum pendek berada di angka 10, jarum panjang di angka 11, di angka 12. Berarti jam yang dipegang guru menunjukkan pukul berapa? Pukul 10. Ya. Satu hari itu ada berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Bilangan pada jam analog hanya sampai angka berapa? Hanya sampai angka 12. Ya. 1 jam setelah pukul 12 itu pukul berapa? Pukul 13. Berarti kalau pukul 13 itu di angka 1. Nah, berarti kalau di angka 1 13. Kalau di angka 2 berarti jam 14. Itu menunjukkan bahwa jam 1 siang itu ditulis
menulis angka 13.00. Demikian seterusnya. Penulisan pukul 13.00 hingga 24 menggunakan tanda waktu 24 jam. Ya, lihat ke depan semua. Nah, kita saksikan. Aku berangkatnya jam 9. Ketika mereka pergi ke stasiun, mereka tiba di stasiun mereka pukul berapa tadi? Jam menit dan jam. Kita akan mengenal bagian-bagian pada jam. Yang pertama, kita akan mengenal jarum pada jam, yaitu ada 3 jenis jarum jam. Yang pertama, jarum berwarna merah yang selanjutnya disebut jarum detik. Ya, jarum apa? Detik. Ya, yang selanjutnya itu jarum detik. Yang berwarna hitam disebut jarum menit. Ya, menit apa jam? Ya, jarum hitam yang pendek ini disebut jarum jam. ya. Lalu pada bagian jam ada juga garis-garis jam. Ada garis yang terdapat angka dan ada juga garis yang tidak angka. Pada jam ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 sampai 12. Dan total seluruh garis yang ada pada jam itu ada 60 garis. Kemudian untuk membacanya, untuk yang berjarum warna merah atau jarum detik, setiap bergeser 1 garis itu disebut jarum detik. Dan untuk 1 garis putaran atau 60 garis ini disebut 60 detik. Dan 60 detik itu sama dengan 1 menit. Kemudian untuk jarum hitam yang panjang atau jarum menit, setiap dia bergeser 1 garis, maka disebut dengan 1 menit. Dan untuk 1 putaran atau 60 garis itu disebut 60 menit. Dan 60 menit sama dengan 1 jam. Jarum pendek atau jarum jam, kita hanya menghitung setiap jarum pendek atau jarum jam ini bergeser ke garis yang ada angkanya. Jadi contohnya dari garis 1 ke garis 2. Nah, itu disebut dengan 1 jam. Dan itu ada 12 garis angka, disebut 12 jam. Dan untuk 2 kali putaran jadi 12 yaitu 24 jam. Satu hari semuanya, 1 hari ada 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60. Ya, Pak.
Ya, selanjutnya guru akan memutarkan sebuah video kartun ya. Belajar membaca. Hari ini Leo dan Cricket mau pergi bermain bersama teman-teman Rubika yang lain. Teman-teman di rumah ada yang mau ikut nggak? Ya. Sepertinya banyak teman-teman yang masih kesulitan membaca jam seperti Cricket ya. Kalau begitu, yuk kita belajar sama-sama. Iya. Belajar Yuk membaca. kita lihat yang itu lebih dekat ya. Jam adalah alat yang digunakan untuk mengetahui waktu. Nah, sekarang kita akan belajar membaca jam. Ini adalah jam analog. Jam analog memiliki 3 jarum yang bergerak memutar di angka 1 sampai bergerak setengah ke kanan. Oh, seperti itu. Terus jarum-jarum ini gunanya untuk apa, Leo? Jarum yang tipis dan panjang ini menunjukkan detik. Jarum yang panjang pada jam ini menunjukkan menit. Sedangkan jarum yang pendek menunjukkan jam. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jarum pendek berada di angka 1. Lalu jarum panjang di angka 12. Sekarangnya 1. Coba cek kalau ini jam berapa? Jarum pendek di angka 2. Lalu jarum panjang tetap di angka 12. Berarti sekarang jam garis-garis kecil di antara angka berfungsi untuk menentukan menit. Satu garis kecil mewakili 1 menit. Ya, seperti tadi itu 1 menit, 2 garis menit, kecil, 3 menit, 4 4 menit, menit, 5 menit. 5 menit. Pindah angka berarti 5 menit. Bergerak dari Ya. satu angka ke angka berikutnya. Jumlah waktunya adalah 5 menit. Selanjutnya 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 1 kali putaran sama dengan 50 menit. Oh, begitu. Kan boleh ngerti nih. Asik. Kalau jarum pendek, matanya Tadi disampaikan dan kamu juga sudah melihat video. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah soal nanti dikerjakan secara kelompok. Satu meja Bu Guru kasih 1 lembar kertas, nanti dikerjakan secara bersama-sama. Ya, kerjakan secara bersama-sama.
membaca tentang materi diagram torus. Ya, belajar di rumah ya. Sudah paham belum tentang durasi dan waktu? Sudah ya? Ya, sudah. Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.